Materi kita tentang image restoration ya. Lihat kan? Ya, restorasi citra. Ini adalah bagaimana kita memulihkan citra yang mengalami gangguan baik dari noise, alat sensor maupun ya dari alat sensornya kan maupun ya kondisi citranya sendiri memang tidak optimal. Teknik restorasi citra digunakan untuk menghilangkan noise atau kita sebut juga denoising. Ini yang akan dibahas ya tentang apa itu restorasi citra, noise dan model-model noise, menghilangkan noise menggunakan filter dalam domain spasial, ya. Domain spasial itu kita bicaranya lokasi-lokasi pixel, kemudian menghilangkan noise menggunakan domain frekuensi ya, atau kalau frekuensi kan intensitas, jumlah. Oke. Restorasi itu adalah upaya untuk memperbaiki citra yang telah mengalami degradasi, penurunan kualitas. Sebagai contoh, ini apa nih ya, bebatuan mungkin di planet. Kita dapatnya seperti ini. Bayangkan alat sensornya ya mungkin kamera, terus ditransmisikan secara langsung dari planet Mars atau dari bulan gitu kan ke bumi, di mana dalam proses transmisinya tersebut kan menggunakan frekuensi atau ya ada distorsi-distorsi atau penurunan kualitas. Nah ini kan secara visual tidak jelas nih, ya karena ada gangguan-gangguan seperti garis-garis ini. Ini proses restorasi untuk menjernihkan noise agar kita dapat melihat objek yang sesungguhnya lebih jelas, kualitasnya lebih baik. Nah, ini menjadi sulit. Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi intensitas dari noise itu ya sama sih, sama intensitas batu-batuan ini. Tapi kalau kita langsung ngilangin pixel gitu ya, secara spasial kan ikut hilang juga ini batu-batunya. Tidak demikian kan? Makanya ini yang terbayang kita pakai operasi penyaringan ya. Opask filter, contohnya begitu. Oke, di sini sumber-sumber noise. Sumber noise dalam citra bisa muncul dalam proses akuisisi citra ya, atau digitasi, proses mengubah ke citra digital. Ya, tadi bisa dari sensornya ya, sensornya keterbatasan spesifikasi kameranya, sensor-sensor optik lainnya bisa ya, misalnya sensor X-ray, apa namanya, USG ya, USG seperti itu kan, apalagi MRI dan lain-lain. Dari kamera juga kan macam-macam ketajamannya. Itu yang pertama ya, jadi munculnya selama akuisisi atau dalam proses transmisinya. Contohnya tadi misalnya dari bulan kirim ditransmisikan ke bumi lewat frekuensi gitu kan, atau lewat gelombang. Nah ini dalam transmisinya itu bisa terjadi juga noise. Atau kalau pada transmisi ya terjadi interferensi selama proses transmisi. Gambarnya mungkin dikirim dengan sangat tajam, tapi karena dikirimnya itu kan pasti dengan gelombang ya, itu ada interferensi. Nah, diterimanya dengan noise. Itu sumber-sumber noise ya. Restorasi citra, apa bedanya dengan perbaikan citra? Pada perbaikan citra, sebagian besar prosesnya subjektif. Subjektif di sini maksudnya ya memang diperlukan analis untuk melihat ini apa nih yang mau di-enhance. Ya, apakah terlalu kontras, terlalu bright, dan lain-lain. Dan tidak perlu pengetahuan tentang degradasi. Sedangkan pada restorasi ini lebih objektif ya. Kemudian memang pada restorasi citranya mengalami degradasi. Bisa jadi memang citranya itu sudah misalnya kan dokumen yang lama.
dari lontar kuno seperti itu kan sudah terdegradasi ya. Ya, jadi ada pengetahuan tentang degradasi. Oke, ini model di degradasi citra dan proses restorasi citra. Kita lihat, jadi degradasi itu sebuah fungsi yang misalnya ini ada citra ya, intensitas asal, kemudian dapat fungsi degradasi atau penambahan noise itu ya. Penurunan kualitas lah dari asalnya. Tujuannya kan yang awal ini F, nanti ketika direstorasi kembali F lagi kan. Tapi tidak sempurna, kita bisa tahu maka setidaknya F aksen lah. Dengan selisih antara F dengan F aksen ini ya seminimal mungkin, itu tujuannya ya. Jadi ini proses penambahan noise N, kemudian ya diterapkan filter resolusi, restorasi. Oke, itu modelnya. Ini model degradasi citra, ada dua ya bentuknya, yaitu penambahan noise dan citra blur. Pada penambahan noise, kita kan berusaha mencari algoritma untuk membersihkan segala jenis noise. Makanya perlu ada mekanisme atau manipulasi gambar itu ditambahin noise. Tambahin noise, dan bagaimana kita bisa mendenoise. Nah, itu prosesnya. Pada noise, kita menggunakan teknik restorasi domain spasial. Ingat, domain spasial itu kaitannya dengan matriks ya, matriks X. Sedangkan citra blur, nah ini bisa jadi karena kameranya goyang, pengambilannya tidak fokus. Ini disarankan menggunakan restorasi domain frekuensi. Apa sih bedanya spasial sama frekuensi? Kalau spasial itu kan tadi ya matriks, seperti Anda lakukan masking, konvolusi, itu spasial. Sedangkan frekuensi itu kita tidak lagi menyatakan dalam bentuk matriks. Tapi misalnya pixel-pixel yang intensitasnya 120 ada berapa frekuensi seperti itu. Atau kita bawa ke dalam domain lain ya dengan teknik-teknik transformasi itu frekuensi. Lalu bentuk-bentuk noise, ini yang perlu diketahui. Mungkin selama ini kita taunya cuma salt-paper atau impulse noise, tapi ada banyak ya. Nanti Anda akan lihat beda-beda itu bentuknya. Ada Gaussian noise, Rayleigh noise, Erlang atau gamma noise, exponential noise, uniform noise, impulse atau salt and pepper noise. Ya pokoknya dia seperti bintik-bintik-bintik begitu aja. Padahal beda-beda polanya dan teknik-teknik denoise-nya juga beda. Kalau di bahasa pemrograman Python, MATLAB gitu, kita bisa create noise itu ya, panggil aja noise-nya, pakai nama, pakai pustakanya, dah gitu. Jadi kita punya gambar yang asli, kita beri noise, tujuannya kan dengan algoritma filternya bisa denoise, hilang noise-nya. Oke, Gaussian noise. Gaussian itu adalah istilah untuk distribusi ya, distribusi lonceng atau distribusi normal. Anda tahu ya, udah belajar statistik kan. Jadi noise-nya ini dapat diklasifikasikan sesuai distribusi dari nilai-nilai pixel. Itu citra yang bernoise atau histogramnya normalized, berbentuk normal, lonceng. Gaussian noise menggunakan dua parameter, ya, yaitu mean dan varian. Mu dan sigma kuadrat. Ini adalah rumus Gaussian ya, rumus distribusi normal lah. Oke, di sini 70% dari nilai Z berada pada range ini ya, antara mean dikurangi varian, standar deviasi, mean tambah standar deviasi. Kan kalau misalnya kita gambarkan with distribusi normal itu kan begini ya, kita lonceng. Nah ini kan mean di sini. Sorry, kok saya malah varian. Ini mean, mu ya di titik tengahnya. Ini standar deviasi. Nih misalnya jarak ke sini. Ini standar deviasi plus ya, ini standar deviasi min. Kan gitu kalau misalnya belajar statistik. Ini rentangnya. Nilai Z itu di sini. Kemudian 95% nilai-nilai Z berada dalam rentang ini. Ya, lebih lebar lagi. Ini statistik ini ya, probability distribusi kan. 2 kali mu. Makanya dia disebut
Gaussian noise karena mengikuti distribusi normal. Nah ini ya yang tadi saya gambarkan seperti itu. Daerah Z-nya ya. Oke, nanti ada visualnya ya. Kemudian kalau misalnya ini ya, ini adalah Gaussian nilai normalnya. Kemudian Rayleigh, sebenarnya itu yang berbeda hanya ininya ya, grafik distribusinya. Nah, ini persamaannya, di mana perhitungan mean dan variannya berbeda ya dengan ini melibatkan B. Ya, ini menggambarkan distribusi dari noise. Kemudian ini adalah Erlang atau gamma noise, ya, dia distribusi gamma. Ini kita bisa mendapatkan persamaan untuk noise-nya. Eksponensial, yaitu kurvanya eksponensial. Kemudian uniform noise di sini seperti ini ya, kayak interval gitu aja. Ini kan seperti min A dan 0. Jika A terletak Z di antara A sampai B, itu kan berarti di sini kan. Ini rentangnya segini ya, intensitasnya. Maka dia adalah uniform noise. Kalau Z-nya 0, ya dia otherwise. Kemudian masih ada contoh. Ini yang salt and pepper atau impulse. Di sini A dan B itu biasanya nilai-nilai ekstrim ya. Oke, ini ya, ini ada contoh citra. Nah ini, coba ya kita lihat ini citra asalnya ya. Ini citra aslinya kan begini bersih, kemudian kita tambahkan penambahan noise Gaussian. Nggak kelihatan aja, tapi ini kan di histogramnya ya. Histogram Gaussian itu kan normal kan, titik puncaknya di tengah. Ini Rayleigh tadi, Rayleigh itu agak melebar di kanan ya, yang apa? Bagian kanannya. Gamma mepet di kiri. Itu kalau secara histogramnya kita lihat ya. Nih. Kan apa coba bedanya? Yang nggak ada secara visual, coba kita nggak lihat ke histogramnya, kita lihat visualnya aja. Anda bisa membedakan nggak ini noise-nya? Enggak kan sebarannya. Tapi ketika kita buat histogram ya begini. Jadi terlihat bahwa oh ini jenis noise-nya apa. Nah, dengan mengetahui jenis noise-nya kita akan bisa denoise dengan tepat ya. Ini tadi eksponensial, uniform, noise-nya itu menyebar di antara selang. Ini loh, kan intensitas ya. Dan ini yang paling sering digunakan itu salt and pepper atau impulse noise. Artinya bagaimana? Ketika kita buat histogram, sebenarnya noise itu ada di intensitas tertentu loh. Gitu. Ini berapa ya kira-kira dark? Katakan kalau ini 0, ini let's say ini 100 ya. Ini 200. Intensitasnya noise itu banyak. Ini kan kalau histogram itu kan frekuensi ya, kita nggak lihat lagi lokasi atau matriks pixelnya, tapi kita masih ingat ya cara bikin histogram kan kita hitung yang intensitasnya 0 berapa jumlahnya, 1 berapa, 2 berapa, dan seterusnya gitu kan. Nah ini adalah yang intensitasnya misalnya 100, banyak banget nih soalnya dia adalah noise ternyata. Lalu ini adalah intensitas yang objek sebenarnya mungkin ya yang normal. Dan ini intensitas yang 200, noise juga. Artinya pada uniform ini kita lihat bahwa noise itu ini loh, intensitas-intensitas tertentu ini yang dia bisa dihilangkan ya, gampangnya begitu agar menghilangkan noise. Karena kalau kita bekerja pada gini saja, yang nggak bisa, nggak bersih. Nah sama, ini juga uniform noise, eksponensial ya. Ini histogramnya ketika diplot jadi histogram ternyata ya bentuknya atau polanya seperti itu.
ada 6 ini tadi ya, efek penambahan noise. Kalau misalnya, oh di sini nggak ada histogram citra aslinya ya. Harusnya ini ya cuma black and gray. Oke, kemudian selanjutnya estimasi noise. Oke, kita akan lihat ya gambar secara visual. Ini gambar asli, ini gambar dengan noise. Ya, di sini kita akan lihat ini gambar aslinya gitu. Sorry. Kemudian crop relatively large homogeneous region from an image. Nah, misalnya nih ya, yang homogen region yang image pada citra daerah yang homogen, lalu kita periksa ada noise-nya atau tidak. Nah, di sini ternyata terlihat noise-nya adalah Gaussian ya. Begitu. Ini contoh lain, ini Gaussian, ini Rayleigh, ini uniform ya. Ini loh dari gambar ini. Yang nggak kelihatan sih, kan gambar noise aja. Tapi kalau kita plot menjadi intensitas, sebenarnya titik-titik ini noise-nya itu ya seperti ini, ada di puncak tertentu. Jumlah yang intensitas tertentu, katakan X gitu ya, ada. Puncak. Kita nggak kelihatan. Cuma inilah ilmunya gitu. Kalau uniform itu seperti ini bentuknya. Selain ini ya bukan noise, daerah selain ini bukan noise. Oke, kemudian estimasi dari parameter noise. Dalam banyak kasus yang diestimasi yang digunakan adalah parameter mean dan varian. Bagaimana ya kalau misalnya kan kita punya sejumlah ya, katakan jumlah-jumlah pixel itu kan kita bisa menentukan rata-rata ya, rata-rata dan variannya. Oke, ini mean, ini varian. Lalu sekarang bagaimana teknik denoising-nya, menghilangkan noise? Yaitu bisa menggunakan mean filter. Ya tadi ya, filtering, pasti kita nyari noise-nya lah. Denoising ini masuk kategori yang low pass filter ya, bukan high pass. Kalau high pass kan untuk penajaman atau sharpening. Masih ingat mean filter ya? Mean filter ya difilter dengan rata-rata suatu area. Itu ada arithmetic mean filter, geometric mean filter, dan harmonic mean filter. Ini bedanya cuma filter yang digunakan. Oke, ini keterangannya ya. Kita lihat di sini apa nih? Ya kita lihat ini contohnya. Gambar A adalah suatu X-ray image, B penambahan Gaussian. Jadi ini original image-nya ya. Kemudian yang B ini penambahan Gaussian noise. Kemudian C ini adalah hasil denoise menggunakan filter arithmetic mean. Ini semua secara visual nggak lihat ya, harusnya histogramnya. Mean filtering, dan yang D ini adalah geometric mean. Tujuannya kan harus, apa ini kalau ini adalah F, fungsi awalnya ya F aksen itu harus mendekati F. Mana yang lebih baik? Saya nggak percaya kalau lihat visual ya, lebih representatif itu histogram. Ini tadi itu adalah Gaussian noise-nya, sekarang salt and pepper. Salt and pepper itu lebih tajam gitu. Kalau Gaussian tuh noise-nya kayak halus, sedangkan salt pepper itu kayak lebih kasar, random, jaraknya berjauhan seperti ini ya, hitam putih gitu. Salt pepper, ini salt aja. Salt itu putih, pepper itu hitam kayak gitu. Salt pepper itu jadinya hitam putih. Ini salt aja. Sorry, ini pepper ya. Oh iya, benar ini hitam aja berarti pepper. Ini salt. Kalau salt and pepper ya bisa dibayangkan hitam dan putih gitu. Oke, kemudian ini pakai
filter kontraharmonik. Ini dengan perubahan parameter aja. Ini parameter Q-nya 1,5, yang sini parameter Q-nya min 1,5. Mana yang lebih baik? Yang ini kan ya. Ya ini. Bisa juga kalau kita salah memilih filter, salah memilih parameter, ya malah jelek banget ini ya. Bentuknya malah tambah banyak noise-nya dari gambar asli. Oke, filter, ya selain filter-filter yang bisa digunakan seperti yang sudah kita pelajari di operasi citra, yaitu filter yang sudah ditemukan ya. Ada juga filter, maksudnya masih ingat kan nilai-nilai masking itu yang totalnya adalah 1, biasanya begitu kan nilai maskingnya. Di sini ada juga filter-filter yang berdasarkan order statistik. Di antaranya median filter. Jadi kalau kita pakai area tetangga 9 itu ya, 9 pixel itu diurutin dulu apa mediannya untuk menggantikan nilai tengah. Masih ingat kan? Ya, misalnya ada satu area. Nah, ini kan tujuannya filtering itu kan kita menggantikan nilai di tengah sini kan. Ini adalah nilai tetangganya 8 yang lain. Ya, median itu adalah diurutkan dulu nilai di sini, makanya ini kan statistik. Nanti mana yang nilai tengahnya itu akan replace sini. Max filter, ya bukan seperti median. Masih ingat ya properti statistik, kalau max itu nilai maksimum. Jadi di sini nilai maksimumnya apa ya menjadi pengganti sini. Min filter ya menjadi diganti dengan nilai minimum. Kalau midpoint tuh in between antara maksimum sama minimum bagi 2 untuk ganti nilai di sini. Dan tentunya di harga mutlak karena pixel kan nggak ada yang koma intensitasnya. Nah ini ilmunya. Max median tuh ya untuk gambar umum ya, bagus dia memang. Max untuk menghilangkan paper noise. Paper tadi ya hitam ya. Min untuk salt noise. Minimum ya. Kalau min rata-rata ya sama seperti median lah. Midpoint filter baik untuk noise Gaussian dan uniform. Itu ilmunya ya. Anda kan ini sudah hasil riset ya, Anda tinggal menggunakan aja. Kemudian salt, kalau digabung ya, salt and pepper, hasilnya dengan one pass median filtering. One pass itu artinya sekali aja di filter. Kalau two pass ya setelah difilter lagi, bisa 2 kali ya. Nih, two pass, ini three pass. Sebenarnya yang bagus kalau secara visual aja ya saya lihat ini. Karena kalau di sini kan masih ada noise. Tapi kalau 2 kali penyaringan, kayak minyak goreng ya, 2 kali penyaringan lebih bersih. Lebih banyak penyaringan bukan lebih baik, malah lebih blur gambarnya. Ya. Pepper, ini salt. Nah, pepper tadi kan kita pakai max filter ya. Sedangkan salt kita pakai min filter. Ada lagi ya, ini masih apa namanya? Jenis-jenis filter lah. Min filter, alpha trim min filter. Ini variasinya ya. Min rata-rata. Jadi alpha trim min filter mengambil rata-rata nilai pixel dari suatu mesh setelah menghapus D/2 nilai pixel terendah dan D/2 nilai pixel tertinggi. Jadi ada pengkondisiannya. Digunakan yang penting ini loh, pengetahuan Anda seperti ini kan Anda ya memang harus tahu prosesnya, tapi saya yakin juga nggak akan implement manual. Yang penting ini, digunakan dari berbagai kombinasi salt pepper. Untuk noise apa sih ini? Itu aja yang fundamental konsep yang Anda harus tahu. Salt and pepper. Oh tadi kan kalau salt itu bagus pakai minimum, kalau pepper bagus pakai maksimum. Kalau salt and pepper apa? Oh bisa pakai min filter. Oh bisa median. Itu yang Anda harus tahu. Uniform noise, masih ingat ya? Uniform noise, salt. Kemudian ini pakai min filtering. Ini pakai geoharmonic ya. Geomin. Habis. Iya, seperti itu.
Ini median filtering, yaitu yang perlu dianalisis ya. Dan reject. Nah, ini tadi untuk yang frekuensi ya, yaitu menghilangkan frekuensi tertentu. Ini kita tidak bahas di slide ini, belum. Kalau frekuensi tadi kita nggak pakai matriks kan, lebih pakai bukan spatial information, tapi kita transformasikan dulu ke dalam bentuk ya seperti Anda transformasi matriks ke dalam, bisa jadi dia nilai vektor seperti itu ya. Oke, kita ini nggak bahas yang frekuensi dulu ya, materinya kita bahas sampai spasial aja. Oke, saya harus